Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahma. Iya. Jadi pada hari ini kita berada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai anandaku yang soleh dan soleha pada hari ini. Jadi dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Dengan mengamati teks, siswa mampu menentukan letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita melihat materi selanjutnya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, anandaku diharapkan masih menghafal sila Pancasila ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila pertama. Kita melihat dalam sila pertama nilai apa yang terkandung di dalamnya. Jadi beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap tenggang rasa saling mencintai sesama manusia dan melakukan kegiatan kemanusiaan adalah bentuk pengamalan nilai sila kedua dalam masyarakat. Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia masuk sila ketiga. Nah, sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan serta mementingkan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut. Jadi sebelah timur Indonesia terletak
Jadi batasnya sebelah timur itu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utaranya Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Laut Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafuru. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan selatan. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami materinya dengan baik. Selamat belajar. Nah, jika kalian ada yang tidak dipahami, bisa bertanya dan bisa mengulang-ulang kembali video pembelajaran kali ini. Ingat untuk tetap menjaga yang namanya kebersihan, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, kemudian gunakan masker jika keluar dari rumah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.